Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Ida. Saya Nicholas Windy Bangga dari dari kelas 10.4 absen 27 akan menjelaskan beberapa teori atom berdasarkan berdasarkan tokoh-tokohnya untuk penugasan ASTS. Pada 1779, John Dalton lahir dan pada tahun 1886 John Dalton meninggal dunia. Pada penemuannya, John Dalton menemukan zat-zat yang lebih kecil dan menyusun zat lainnya. Menurut John Dalton, atom itu berbentuk bola pejal. Hasilnya, John Dalton beranggapan bahwa setiap benda yang ada di dunia terbentuk atau tersusun dari atom. Nah, atom tidak bisa dibagi atau dipecah atau diuraikan menjadi bagian lain. Kedua, atom tidak diciptakan ataupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu memiliki identik dalam ukuran massa dan sifatnya. Fenomena kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom yang tidak bisa dibagi. Maka atom tidak dapat dibuat atau dihilangkan. Model atom yang John Dalton anggap yang ini. Terus kelemahannya, teori dari Dalton memiliki kelemahan. Kelemahan teori atom Dalton yaitu beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. Jadi satu gitu. Atom-atom dari unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron. Tidak mengenal muatan dan sifat materi listrik sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom itu berikatan. Nah, kalau misalkan J.J. Thomson itu lahir pada 1856 dan meninggal pada tahun 1940. J.J. Thomson beranggapan bahwa sama seperti John Dalton, atom itu bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi. Yang membedakannya, J.J. Thomson menggunakan proton dan elektron untuk menjawab sifat-sifat materi listrik pada kekurangan John Dalton yang tadi. Hasilnya, J.J. Thomson meneliti menggunakan tutup katoda. Hal tersebut menunjukkan keberadaan partikel bermuatan negatif pada sinar katoda yang kemudian dinamai dengan elektron. Dari penemuan J.J. Thomson, Thomson menyangkal gagasan bahwa atom adalah substansi paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, terus ini foto model atom dari J.J. Thomson. Nah, kelemahannya J.J. Thomson itu model Thomson itu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, terus yang kedua tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Jadi itu bola pejal, neutron dan ada elektron gitu. Kalau misalkan E. Rutherford, penemuan E. Rutherford lahir pada 1871 dan meninggal pada 1937. Ia beranggapan bahwa atom dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif dan memiliki inti atom yang bermuatan neutron dan proton. Penemuan E. Rutherford berbeda dari John Dalton dan J.J. Thomson. Atom merupakan bola yang memiliki rongga tersusun dari inti atom dan elektron yang berada di sekelilingnya. Yang kedua, inti atom akan bermuatan positif dan massa atom akan terpusat dari inti atom. Yang ketiga, berdasarkan penemuannya, Rutherford menggambarkan bahwa atom sama persis dengan sistem tata surya, yang mana matahari dikelilingi oleh planet-planet lain dalam orbit. Teori model atom Rutherford dapat disebut sebagai model atom planet. Nah, atom planet itu yang kayak intinya itu sebagai matahari dan dikelilingi oleh elektron itu jadi kayak planet dan inti atom itu jadi kayak matahari. Nah, ini foto atom pada Rutherford. Kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom dan elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang ketiga adalah tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Nah, lanjut ke Niels Bohr.
Niels Bohr lahir pada 1865 dan 1962. Dia beranggapan jika inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit atom. Elektron juga dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya, sehingga bisa memancarkan energi. Nah, misalkan hasilnya penemuan Niels Bohr melengkapi yang Rutherford, karena Niels Bohr berdasarkan spektrum atom, terutama spektrum atom hidrogen, yang melengkapkan teori Rutherford yang bingung menjelaskan spektrum dari garis hidrogen. Nah, ini foto dari Niels Bohr. Ting. Nah, terus kalau kekurangannya dari teori atom Niels Bohr, tidak dapat menjelaskan efek Zim dan efek Strike. Terus yang kedua, tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dalam ikatan kimia dengan baik, pengaruh medan magnet terhadap atom-atom, dan spektrum atom yang berelektron lebih banyak. Terus yang C, tidak terjadi penyimbangan untuk atom yang lebih besar pada hidrogen. Nah, lanjut yang paling terakhir yang kita gunakan pada masa ini adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum ditemukan oleh Erwin Schrödinger. Nah, Erwin Schrödinger ini mengembangkan teori atom yang berdasarkan pada prinsip-prinsip mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum mirip dengan yang diajukan oleh model Niels Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif dan netral dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Hasilnya Niels Bohr dan mekanika kuantum memiliki beberapa persamaan, tetapi mereka memiliki perbedaan antara berikut. Perbedaannya terletak pada posisi elektron yang mengelilingi inti. Penjelasan mengenai radiasi cahaya juga telah dikemukakan oleh Max Planck pada tahun 1900. Ia mengemukakan teori kuantum yang menyatakan bahwa atom dapat memancarkan atau menyerap energi hanya dalam jumlah tertentu. Jumlah energi yang dipancarkan atau diserap dalam bentuk radiasi elektromagnetik disebut kuantum. Nah, kalau misalkan ini foto mekanika kuantum. Kalau kekurangannya, ya kalau kekurangan dari mekanika kuantum saat ini belum ditemukan dan masih tanya untuk mungkin seiring berjalannya waktu mekanika kuantum memiliki kekurangan, tapi untuk saat ini mekanika kuantum belum ada kekurangan. Kesimpulan saya, walaupun teori atom sudah ada pada zaman dahulu yang sebelum Masehi, tetapi teori atom ini tetap memiliki kekurangan dan disempurnakan oleh beberapa ilmuwan dari video saya ini. Dari video saya ini kita harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi, untuk belajar lebih baik lagi, untuk memiliki inovasi-inovasi bagus untuk Indonesia Emas atau untuk masa depan. Sekian dari video saya. Terima kasih Wida.